Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Selamat malam. Selamat berbuka puasa tadi berbuka puasa karena ini kebetulan bulan Ramadan, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di yang kopi yang ada kopi kemisan, ngobrol istirahat setiap hari Kamis, setiap bulan Ramadan, 2 kali Ramadan yang kopi, 2 kali Ramadan ini. Ramadan kemarin ngadain tadarus kebudayaan jilid 1, dan ini kita namai tadarus kebudayaan jilid 2. Jadi kalau ngopi kumisan di hari-hari di luar Ramadan, jadi ini kegiatan diskusi atau talk show atau apapun namanya, ngobrol lah, kita ngobrol santai, ngobrol enak. Ya, ngobrol santai, ngobrol sambil ngopi, kita sambil menikmati malam Ramadan, malam bulan puasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, khususnya bagi yang menjalankan ibadah puasa, siangnya bisa berpuasa, malamnya bisa tadarus apapun tadarusnya, tadarus Al-Quran, tadarus kebudayaan. Nah, malam hari ini, malam pertama di bulan Ramadan di acara tadarus kebudayaan, kita alhamdulillah sudah hadir beberapa pemantik atau narasumber lah, bahasa Inggris biasa dikenal. Kita akan ngobrolin tentang cacaban dan infrastruktur kebudayaannya. Sebelumnya terima kasih kepada para pengunjung yang kopi yang sudah hadir secara langsung dan mungkin hadir secara live di media sosial Facebook yang kopi 2020 dan YouTube-nya Dosen Pergerakan. Karena waktu sudah melewati dari jam 20.30, ini sudah jam 9, kita langsung saja mengundang para narasumber yang sudah hadir. Kepala Dinas Korapar Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Bapak Saidno, yang terima kasih Pak Saidno di tengah kesibukannya sudah hadir di tengah-tengah kita. Lama sekali, mungkin ini pertama kalinya di yang kopi. Terus Bung Triwiharjo atau yang sudah biasa dikenal Bung TW, alhamdulillah sudah hadir pula. Ini namanya tawaran sebagai ketua anggota kenalan dari sekarang. Terus ada lagi Mas Aksin, ini ketua Kopdarnis Cacaban, karena semua sudah hadir dan host pemandu kita juga sudah hadir di tengah kita. Ada Mas Samsul Falah, ini izin disengkek yang sebagai co-host yang seharusnya malam ini bisa hadir untuk memandu acara, tapi ternyata malam ini harus mengikuti ngisi wayang bersama Ki Haryo di pondoknya Gus Miftah. Jadi mungkin Mas Samsul, langsung saja Mas Samsul sebagai pemandu tadarus kebudayaan. Taruh ya. Yang kedua kan gue butuh ngopi. Tes, Mas Fatu tetap tahan di sini Mas, keluar rumah. Jangan kayak apa rane? Karena lagi sengkek. Bukan yang bilang lagi itu. Dia anak senior soalnya. Senior. Kita yang termotivasi oleh Bung TW atas beberapa kiprah dan ketika beliau kemudian menjadi seorang pemantik, kira-kira begitu. Sehingga saya belum begitu pede, walaupun tetap
kita coba untuk malam hari ini dan tetap didampingi oleh Mas Fatul lah kira sebagai bendahara yang budaya. Ulangi ada angkatan PD, bukan angkatan PD ini. Bisa ngopi. Nah, kopi. Kemudian Kopi. paling Kopi orang baru itu menahan emosi. Tetap ya. Malamnya santai karena ngopi Santai. betul ya. Kita seperti biasa sebenarnya di ngopi kita Ya. sebenarnya santai kita berusaha Santai. untuk santai. Ya. Meskipun kadang-kadang orang melihat kayaknya kok serius gitu. Ah, iya. Ya isinya kita serius tapi sebenarnya kita santai. Suasananya harus santai. Makanya kita berubah. Ya, iya, betul. Kita berubah. Terima kasih Ko Hartono Ya. yang sudah mau dan teman-teman negerinya ngopi yang mau merubah style Ini panggung. biasa kemudian digelorakan oleh Mas Memeda bahwa kita punya pengusaha yang kita yang sederhana. Konsep yang sehingga konsep begini ini menjadi kehangatan tersendiri gitu, kesantaian tersendiri gitu Mas. Biar tambah santai kita langsung Ya, siap, langsung, Mas. kita langsung undang baru kita Ya. nanti kita kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata pada beliau mohon bisa duduk di depan bersama kita semua. Aplaus untuk Pak Kadis. Ini Mas datangnya paling utama Mas. Alhamdulillah saya izin. Sambil tambat. Saya mau menyampaikan di sini nggak enak tapi saya sudah izin tadi. Saya izin telat gitu karena ada beberapa yang Mas Resto barangkali sudah pesan kopinya tuh di bawah sini Pak. Iya. Yang kedua, Bung Terin. Dibantu. Bukan untuk ini ketua. Kok menjelaskan dengan Oke, ketua yang berurusan dengan kebangkitan pariwisata lah di Tanggerang kira-kira gitu. Nong pan nurut HP kan lagi ngoleh. Karena kan ada tulisan anak ketua apa lagi? Soalnya tahun dulu, kau kan dulunya Pak Mali kayak kira-kira. Nah, kan menjelaskan saja. Oke, satu lagi kita undang ketua Mas? Ketua Pokdaris kita. Mas Asin. Tepuk tangan untuk Mas Aziz. Ini datang bersama rombongan dan pasti itu memberi semangat tersendiri bagi kita semua bahwa malam hari ini kita guyup rukun kira-kira begitu Mas. Di flyer sengaja namanya tidak begitu kita lengkapkan. Iya. Asin itu panggilan. Iya. Mau nama jelas. Arahnya salah. Dan kita dihadiri banyak budayawan Mas, ada Mas TPH, tepuk tangan untuk Mas TPH. Kemudian ada kepala ketua Praja ya Mada. Yang masih berduka terus. Ketua Praja mudah-mudahan kesini itu sudah bugar meskipun sedih. Iya. Sedih tapi sedang kayak loh. Sedih rakyat. Tepuk tangan untuk Mas Ketua Praja dulu Mas Boy. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Iya, siap Mas. Kita hari ini ngobrol soal cacaban Mas. Betul, cacaban. Cacaban sing wis menjaga lagi Iya. bangun apik teman. Lah, Menjaga katanya pada takon mana banyak diperbincangkan lah kira-kira. Mas wis buka durung sih Ya. ada sesuai nang koranta kayaknya durung ya Iya. tapi di luar itu kita juga kepengen tahu sebenarnya di sana itu sebelum ini gitu, sebelum ini dan kemudian mau menyambut pembangunan yang baru ini sebenarnya di sana ada apa? Karena kalau baca-baca di tulisan-tulisan itu cacaban itu hanya sebatas wong mancing nakal gede cilik anaknya biasanya tanggal Sabtu Minggu kalau hari biasa bayarnya jajan anaknya pun panganan kok tiba kok terus baru gue nontonnya yang waduk wis kayak itu lah anggar baca-baca tulisan tapi kan kita alhamdulillah hari ini kedatangan banyak orang yang sudah sering dan seringkali di sana berusaha misalnya Mas Aksin yang selaku ketua sebelum ke Mas Adis dan Pak Adis saya kepingin tahu dulu ya Mas. Kita pengen tahu dulu sebenarnya
Ya. Di Cacaban itu Mas Aksin, yang Mas Aksin tahu dan yang Mas Aksin lakukan di sana, karena Pokdaris biasanya sing penggiat ya. Betul. Pelaku. Selain juga Mas Aksin pasti akan kemudian memantau bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Cacaban, kira-kira begitu Mas. Kemudian Pokdaris sendiri sebetulnya sudah melakukan seperti apa sehingga kita tahu ternyata Cacaban bukan hanya soal mancing, bukan hanya soal ikan, panganan ikan di sana, ikan tawar, tapi juga ada banyak hal kekayaan dan potensi yang ada. Silakan Mas Aksin bahwa apa yang terjadi dan apa sebetulnya potensi yang bisa kita ulik di Cacaban tersebut. Mas Samsul pengen ngopi soalnya. Iya. Namik sini. Monggo Mas Aksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Para Kapal Tegal Pak Saidno, yang saya hormati Bapak Tri Wiharjo, Bapak Bukdewi, teman saya di Cacaban. Syukur alhamdulillah kepada Bapak-bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahsinuddin. Oh, namanya Ahmad Ahsinuddin ya? Ya, sebenarnya. Panggilannya Ahli. Ya, tapi kalau di Waruja dipanggil ada lagi Pak. Panggilan di sekolah namanya Pak Guru Asi. Jadi nama itu adalah nama dari orang tua kami, tapi di dinas namanya Pak Guru Asi. Oh iya. Jadi setiap hari kami selaku di dinas pendidikan Pak. Oh, guru ya? Bukan guru Pak. Oh, apa sih? Tapi tenaga administrasi selaku ya membantu lah Pak. Iya, siap. Alhamdulillah Bapak-bapak semua, kita datang dari sini yaitu mencari kenikmatan ataupun kemanfaatan bagi kita semua. Alhamdulillah bisa kepanggil kalian Bapak Kepala Dinas. Yang kedua kalinya ya Pak. Waktu pertama itu saat acara syuting. Itu dengan Bung Tewe juga. Itu kalau Bung Tewe itu setiap harinya itu tidak di Cacaban Pak. Iya. Tapi suruk-surukan Pak. Ya, suruk-surukan ya. Bahasa suruk-surukan mungkin sudah Tegal, iya. Jadi suruk-surukan bebas. Suruk mana-mana lah. Anak-anak Pulau Wino, anak-anak Pulau Kenanga, anak Pulau Blabak dan sebagainya. Gue mesti ngerti kabeh. Nek anak Bung Tewe itu mesti ngerti. Di situ Mas. Ya. Pulau apa? Pulau Wino, Pulau Kenanga, Pulau Blabak dan sebagainya. Sejenis pulau apa Mas? Wah, itu pulau ya empon-empon ya Pak. Iya. Nah, itu pulau di tengah Cacaban. Ya itu namanya Pulau Gendung. Nanti kalau pulau lagi itu ada Pulau Kenanga Pak. Iya. Itu Pulau Kenanga itu ya. menurut saya ya kami di Pokdaris itu sebenarnya ini Cacaban itu mohon maaf ya, saya itu bukan asli orang Cacaban, tapi keturunan buyut Cacaban. Tapi kami itu dulunya adalah orang Sidamulya Wino, yang dulunya itu Desa Wino karena dibuat waduk. Nenek moyang saya itu dipindahkan ke Sidamulya Kecamatan Warujo. Oh iya. Ya kebetulan mungkin Allah menggariskan mungkin balik mana kemarin Cacaban. Ke situ saya tidak lazim dengan nama Cacaban. Seperti itu. Nah, jadi kami setelah di Cacaban itu melihat sebelum ada renovasi itu merasa prihatin Pak. Prihatin ya. Sangat prihatin itu dengan masyarakat. Ya. Dagangan ekor lonte. Ngertos lonte gitu Pak? Lonte? Ya, gue Cacaban gue nama makanan khas lagi Pak. Lonte ya? Yang sangat kuliner. Lonte. Iya. Bukan lonte yang suka kamu jangan banget jajan lonte. Itu lonte apa lonte? Lonte Pak. Lonte itu sih apik nemen, tapi nikmat Pak. Oh iya. Bila gue jangan disalah persepsikan. Isinya gue lontong dan tempe Pak. Oh, lontong dan tempe. Tapi iya, dipanggilnya lonte gitu. Iya, karena apa? Biar ya itu tadi, karena kesana tadi yang disampaikan panjenengan habis masuk mancing, setelah itu melihat Cacaban, melihat kementing ya Pak berjalan perahu dan sebagainya. Kami selaku ketua Pokdaris yang sudah terbentuk belum terlalu lama Pak. Itu mungkin baru 6 bulan berjalan.
tanggal 27 September kami dibentuk oleh Dinas Korapar. Waktu itu kami siap tidak siap, tapi karena saya dipilih oleh masyarakat, insya Allah saya siap untuk mengembang masyarakat. Di situ kami mempunyai tujuan, itu ingin meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya perekonomian Cacaban. Kata Bung Dewi pernah menyampaikan ke kami, Mas, Cacaban wis pokoknya laka-laka. Ya. Laka-lakanya piye? Kurang apa? Banyune ya ana, pulone ya akeh, tapi dagangane kuwi tah kelasnya bintang 5. Tapi sing tukune kaki 5. Karena apa? Dagangannya itu penjualan cuma itu saja, Pak. Itu yang sangat saya sayangkan ketika sudah direnovasi seperti itu. Kami menginginkan, berharap sekali, Pak, biar masyarakat kami itu mempunyai peningkatan ekonomi yang tidak ketinggalan dengan wisata-wisata yang lain. Kami berharap pemberdayaan lah, Pak. Jadi tidak ke situ mancing ya, Pak. Setelah mancing melihat Cacaban, setelah itu pulang. Kami pengen, Pak, di Cacaban itu mungkin ada Bapak Kepala Dinas ya, biar bisa merekomendasikan. Alhamdulillah. Kalau merekomendasikan, mengaplikasikan. Ya, mengaplikasikan juga dan memantau juga, Pak. Karena kami selaku mitra dari Korapar itu sangat matur nembah nuwun, Pak. Adanya Cacaban itu dibangun oleh beberapa narasumber ataupun dibangun dari motivasi dari dan yang lain itu merasa matur nuwun. Itu ada dibentuknya Pujasera, ada Gardu Pandang, ada apa. Cuma di situ masyarakat kami itu masih mendalami, Pak. Kekon Cacaban lho kan pangkur bahasane tumbas Pujasera wis deleng to. Syukur-syukur Bung TWP anak terobosan ya. Pulau Kenanga menti dadi wisata. Apa duren sing gedene apa nangka apa kebimen itu menjadikan destinasi wisata sebenarnya, Pak. Ya, destinasi wisata juga di situ. Nanti sebelah selatan pun kami berharap. Ya, inginnya kami dengan masyarakat itu pemberdayaan untuk menjadi Cacaban yang lebih sejahtera. Ya, prihatin karena tempatnya sudah mau bagus, tapi masyarakatnya sendiri itu kadang-kadang dilewati jalan. Iya, Pak. Nah, sementara ini Pokdaris Mas Anies yang dilakukan oleh Mas Anies dengan teman-teman Pokdaris dalam rangka tadi tidak hanya prihatin, tapi biar keprihatinan itu terminimalisir, apa yang dilakukan Pokdaris. Ya, selama ini setelah kami dibentuk, Pak, itu sebelum ada dengan kepala dinas pun kami di situ ya samanya seri, Pak, dengan pedagang. Saya kasih pandangan-pandangan kaitannya dengan Pujasera. Mungkin kan orang masyarakat Cacaban, Pujasera itu apa sih, Mas? Saya sampaikan di situ ya Pujasera pusat jajanan serba ada, Pak. Jadi nanti ibu-ibu atau mas-mas atau mbak-mbak kami minta nanti setelah Pujasera dibuka buatlah ikon yang terbaik di Cacaban khusus penjualan, Pak. Jadi tidak cuma lontong tempe kayak gitu. Apakah ada yang lain seperti itu? Pendekatan alhamdulillah sudah kami bentuk juga paguyuban pedagang, terus ada juga paguyuban perahu, nelayan dan sebagainya sudah kami konsolidasi, Pak. Kayak gitu. Intinya kami nanti Pokdaris itu akan semaksimal mungkin untuk mengembangkan Pujasera tersebut dengan pedagang. Jadi sementara ini baru melakukan konsolidasi dengan melakukan membentuk paguyuban. Iya, karena posisinya kan kami tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada, Pak. Iya, karena belum. Jadi kan kami ya bahasanya kumpul di rumah siapa, berapa orang, artinya kita baru seperti itu. Karena kan itu kami juga ya artinya harus dengan masyarakat terlebih dahulu, tidak masuk ke dalam itu. Apalagi kami, Pak, saya ketua Pokdaris itu rumahnya di belakang Cacaban, Pak. Itu masuk ke Cacaban pun atas dasar dari perintah, Pak. Tidak selonang-selonang. Belakang Cacaban berarti mana? Silambur, Pak. Silambur. Ya, Silambur itu pun ya iya itu di depannya panggung dulu itu, Pak. Oh, banyak panggung. Ya, itu di situ. Ya. Jadi kami nanti yang arah ke Kali Susu itu ya? Iya, yang arah Kali Susu.
Gitu. Jadi ya Pok Darwis apabila nanti ada sebuah pengembangan Cacaban, kami siap membantu. Tapi ya mohonlah memberdayakan masyarakat kami untuk meningkatkan perekonomian. Itu saja. Jadi kami dari Pok Darwis itu pengennya ya jangan seperti Cacaban-Cacaban yang sudah-sudah Pak. Ya dagangannya nganggone itu Pak tadi ya. Ya wis pokoke dipandang ora enak ya Pak. Iya nggak pakainya itu deklit Pak. Terus ya bahasanya wong Tegal ke melasi Pak. Iya. Itu jadi ya pengennya ya. Iya. Jadi pengen saya menciptakan sabta pesona tadi, ada ketertiban, keamanan, keindahan, kesejukan dan sebagainya. Kami konsultasi dengan pengurus Pok Darwis itu, di situ sudah Pak, saya dengan kepengurusan tak bagi seksinya semuanya untuk menjaga kelestarian Cacaban. Ya. Seperti itu. Itu penting, kelestarian Ya. Cacaban ada Kelestarian bukan karena wisatanya Pak, tapi saya melihat adanya Cacaban itu sekarang mungkin sudah dengar gitu Pak. Grujugannya tambah banter. Grujugan? Ya, buangan skillway ya itu Pak. Ya. Dulu itu tidak pernah sampai ke warga. Oh. Banjir. Oh banjir maksudnya? Ya, banjir kan sampai merinding ya. Ya. PR bunte. Bagaimana? Iya, PR maksudnya gini, kami kan tidak bisa masuk ke sektor ke situ. Iya. Apakah kue pengen Cacabane main orang banjiran kabeh? Cacaban banjiran Pak, tapi masyarakatnya masih banjiran loh. Iya. Mesti kalau hujan awal itu mesti sudah skillway sudah mengalir Pak, sudah naik itunya pembuangannya airnya dari Cacaban. Apakah itu kedangkalan Cacaban sudah cepat atau bagaimana kan kami kurang tahu gitu. Dan itu tidak dialami sebelumnya sampai ke buku sawah jeruk itu dulunya itu tidak pernah Pak, 20 tahun itu belum pernah. Tapi kemarin itu sampai ya itu di bawah talang gitu, itu yang di daerah Karanganyar itu khususnya di buku Pesuruan itu tidak bisa lewat Pak, ya sedadalah itu. Iya siap. Ya, jadi kan kami pengen yang pelestarian juga iya, dari Cacabannya iya, perekonomian khususnya pariwisata juga iya. Oke. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Asim. Dan Bukan Mas Asim Ya. sebelum ke para senior Ya. kebetulan ke para suhu. kita ulik Dulu Mas ya. Kaitan dengan kita menuju ke apa baru tema. Iya. Sepengetahuan Mas Asim di Cacaban ngomong kan banyak beberapa hal dilakukan terkait dengan kebudayaan di Cacaban. Iya. Yang mungkin di pengetahuan Mas Asin ada budaya apa di sana yang kemudian bisa membangkitkan tidak hanya soal waktu, tapi bisa menarik wisatawan untuk bisa datang ke sana. Tidak hanya para pemancing yang balik toh kayak gitu, tapi memancing wisatawan untuk datang. Kira-kira kan ngomong wisata potensi budaya di sana. Karena kemudian anak sekarang apa karungan. Apakah itu juga memancing atau tidak? Atau kemudian ada budaya lain yang banyak orang tidak tahu, yang seharusnya ini bisa jadi daya tarik. Sepengetahuan Mas Asin meskipun baru 6 bulan jadi ketua ini malu sering orang ya. Ya terima kasih. Ya setahu saya di Cacaban itu Pak, selain ada pelarungan itu dari ruahan di Pak itu, budaya di Cacaban itu sebenarnya sangat banyak. Oh banyak Mas. Satu antaranya tutulan Pak. Itu tutulan. Oh tutulan. Ya lalu jaran ebrik Pak. Jaran ebrik. Oh jaran ebrik. Juga lumping. Ya. Itu juga ada suhunya Pak. Itu di Brengkok juga ada. Itu dulunya itu ada. Jadi budaya-budaya tersebut menurut kami biar tidak hilang budayanya, tidak mati obor gitu Pak. Cacaban itu ya dulu pernah dilaksanakan sebelum corona itu waktu tahun 2018 Mas Buran ya. Ya, dengan KMP ini, itu kan ada budaya yang kaitannya dengan itu ya, kayak jalan dan sebagainya. Lecowo. Tapi lecowongnya jadinya angklung-angklung. Ya, itu sebelum itu kami pernah juga dengan Pak Dahlan Suratno Pak. Itu dari penusupan almarhum Ki Susmono itu pernah. Itu datang ke situ ada gamelan Pak di Cacaban itu setiap besok mau daruatan bunyi malamnya itu masyarakat situ itu bahasanya ngidung lah Pak. Ngidung ya. Iya. Tapi selama itu
tidak bisa dilestarikan Pak. Bahkan gamelannya itu semuanya itu musnah, tidak ada bentuknya Pak. Itu gamelan milik Dulunya itu PNPM pariwisata. PM pariwisata. PNPM pariwisata. Iya, lewatnya iya itu jadi. Nah setelah itu dilatih oleh beliau, terus waktu itu ada pelarungan di Entus waktu pertama. Berarti masyarakat sekitarnya sudah bisa Pak. Bisa Iya, ngerti ya bahasa bisa Pak. Bisa sekali pemberdayaan, bukan orang tua saja Pak, bahkan yang masih SMP itu masih bisa. Itu tapi hilang, tidak ada namanya Pak. Itu jadi kami harap ya pengen kebudayaan Kabupaten Tegal silahkan hadir Pak, nanti setelah cacaban sudah dibuka, apakah per minggu ataupun bagaimana, silahkan dengan kami Kopdarwis yang membantu untuk meningkatkan kepariwisataan Cacaban. Wah, tepuk tangan untuk Mas Azir. Itu jadi Kopdarwis itu biasa. Kami di Kopdarwis tidak menutup kemungkinan dengan di luar Cacaban Pak. Silahkan datang di Cacaban, akan tetapi monggo kita bersama-sama meningkatkan kapasitasnya di Cacaban. Baik, terima kasih Mas Asin. Nanti kita ngobrol lagi ketika nanti sudah banyak ke para senior ini, Mas, para pemangku. iya. Tepuk tangan lagi untuk Mas Asin. Nanti akan ramai Mas, sebetulnya ini bagian dari kegelisahan Iya. ekonomi, kegelisahan ekonomi, kegelisahan lingkungan, kegelisahan budaya. Seluknya biasanya PR menurut ini. Dan ini perlu mungkin jawaban atau arahan dari para teman. Yang aslinya kan Mas Dewi bukan hanya soal ketua tadi, tapi Mas Dewi penasihat Dewan Kebudayaan. kita mau cari nih unik lagi. Menurut saya belum begitu dalam ya, bisa didalami lagi apa yang dikatakan Mas Kopdarwis. Sebetulnya potensi apa baik sehingga go-nya ada. Kita mau go kemana nih? Go Raja Ampat, go misalnya lainnya, sehingga kemudian Go Banyuwangi atau Parangtritis misalnya begitu loh. Atau juga sebenarnya bangun ya kayak Iya wes, kalau yang kena. penting Tapi sebelumnya ngomong soal tadi keprihatinan Bung Dewe, mungkin banyak yang belum tahu. Tadi ketua apa sih katakanlah yang masih dikenalkan dulu. Sampai nulis ya. Silakan Bung Dewe. Bung Dewe. Sebelum menjawab tadi keprihatinan Mas Samsun yang disampaikan dari Mas Aksin, yang pengen ngerti mungkin organisasi gue apa sih? Iya. Ya kan? Karena banyak kepala desa Capar yang melu gitu. Iya. Beberapa orang melu. Silakan Bu. Bung Dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Komplit. Tepuk tangan. Mau diomongin aja terlalu formal. Iya benar. Walaupun formal, Iya. dia harus formal. Iya. Izin memperkenalkan. Iya. Kalau biasanya saya menjadi tugasnya MC. Nah, ini modal cocok. Oh senior ini. Sama, ini juga sama MC juga, ini MC juga. Modalnya kan CO. Ya. Ada wadah baru namanya FKW CHL. FKW CHL. BDWS PJ. Ya. FKW CHL. Iya. FKW itu forum. Forum Komunitas Waduk. CHR Cacaban Hebat Lestari. BDWS itu Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. BDWS Pemali Juwana adalah tangan panjangnya Kementerian PUPR yang ada di Jawa Tengah, yang tugasnya adalah mengelola waduk-waduk yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dan BDWS ada di tiap-tiap daerah yang ada waduknya. Bersyukur orang Tegal punya waduk Cacaban. Terkait dengan FKW, lahirnya
wadah ini adalah rekomendasi dari Bank Dunia kepada PUPR, mengingat banyak kegiatan-kegiatan di sekitar waduk yang tidak bisa tercover oleh institusi. Pak Saidno itu bukannya nggak tahu keinginannya Pokdaris, bukannya nggak tahu keinginannya masyarakat, tapi Pak Saidno dinas punya tupoksi, dan Pak Saidno nggak bisa memerintahkan OPD lain sepanjang paling koordinasi. Nah, celah-celah yang tidak tercover oleh lembaga-lembaga institusi formal inilah yang akan menjadi tugas peran fungsinya FKW sebagai komunikator, fasilitator yang mengkomunikasikan, yang mengkoordinasikan Antara lembaga gitu ya Pak. Nah, forum komunitas, siapa komunitas itu? Semua komunitas kelompok yang ada di sekitar waduk dari 14 desa di 3 kecamatan itu, ya pemerintah desa, ya TNI, ya Polri, ya Karang Taruna, ya Pokdarwis, KWT, dan semuanya termasuk juga OPD-OPD yang terlibat. Apa perannya? Sebetulnya peran fungsinya satu, melestarikan waduk. Dengan apa? Dengan pendekatan ekonomi, dengan pendekatan budaya, dengan pendekatan pemberdayaan juga. Sehingga tugas peran fungsi FKW adalah jika di anggota FKW itu sudah masing-masing melakukan, Pak Mul melakukan di sekitar desanya, Karang Taruna melakukan sesuai dengan peran fungsinya, sehingga coverage area DTA, daerah tangkapan air, yang itu terkait dengan waduk Cacaban, hijau, tumbuh, subur, lestari. Di sekitar waduk, selesai. Lestari. Hijau, tumbuh, subur, lestari ya. Produktif. Nah, sebetulnya bicara pariwisata itu cuma buah, ya, bukan tujuan pariwisata, bukan tujuan, tapi buah. Pemerintah tentu berpikir apa program yang harus dimunculkan yang itu memiliki multiplier efeknya itu sangat dominan. Hasil kajian, satu-satunya upaya untuk bisa multiplier efek paling top adalah wisata. Semua kena, semua kena. Nah, makanya remedial yang sekarang sedang dilaksanakan sudah hampir selesai. Yang Mas Fatul tadi tanyakan, sudah buka belum ya? Sudah buka belum ya? Sudah belum? Ini bagian dari promosi. Promosi, sehingga semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang ingin datang. Sehingga pada saatnya nanti dibuka, Pak Saidno siap-siap aja. Sudah. Ya. Ekspektasinya paling tidak, kalau biasanya diperhitungkan kunjungan 1000-2000, bagaimana Pak caranya ngatasi 10.000? 10.000. Atasi, atasi Nyambung tempo itu ya. Ya. Biasanya Pak itu saya bisa sampai 10.000. Karena Iya. asumsi sebagai warga Tegal, Cacaban akan menjadi satu destinasi Jawa Tengah terbesar bagian barat. Bukan untuk itu. apa ini destinasi terbesar Jawa Tengah bagian barat. bagian barat. waduk ya. Ya, soalnya destinasi. Ya bukan. Ya, yang ada di Waduk Cacaban, yang ada di Waduk Cacaban. Iya. Bukan dalam arti tidak mengenal Gucci sudah ada. Iya. Tapi pangsa pasarnya Gucci dengan Cacaban beda. Iya. Beda. Ramainya Cacaban tidak akan mengurangi pengaruh Gucci. Kelasnya beda. Juga tidak akan mengaruhi PAI, PURI, PARIN, nggak akan pernah. Segmennya beda, pangsanya beda. Gitu. Nah, sehingga teman-teman sekalian, bersyukur alhamdulillah, bicara budaya di Cacaban Ya. sangat banyak. Nah ini Pak. Ya, sangat banyak. Kebudayaan. Jadi Pak. saya dulu pernah napak tilas dengan masyarakat itu ada beberapa lokasi yang bisa menjadi nanti, kalau hari ini mungkin orang wisata Cacaban makan ikan, naik perahu, duduk, selesai. Ya sih. Selesai. Banyak yang masih diolah. Bisa naik perahu, nyebrang ke pulau, makan durian. Ya. Bisa juga di sana ada beberapa lokasi yang sangat nanti ini pangsanya Mas Tia. Ya. Ada tok namanya Pengomben. Ya. Pengomben. Itu sangat mitis banget bahwa ini nggak boleh direnovasi.
nggak bisa diperbaiki, cukup seperti itu. Tapi panas kerontang seperti apapun itu bisa untuk minum, pengombeng. Oh, oke, pengombeng ya. Ada juga tuk raga lali di sana, raga lali. Jadi Anda begitu cuci muka di situ, raga lali. Kon udah raih dapat lalen, saking bagusnya teman. Ada yang keren ya. Raga lali. Di sana ada juga lokasinya namanya Sela Tameng. Sela itu batu, Tameng itu perisai. Jadi maaf, Anda depan melawan bal-balan dalam jajaban, amit-amit. Garis larang. Bocah simpan bal-balan itu pada mana di sini? Kue gempule dilabur. Rahasia. Gue mah nggak berlaku untuk daerah lain, nggak berlaku. Hanya warga situ. Oh, tak kira bukan pemain pesekat bisa Allah ya. KTP kan di sini. Mobil sampai dong mikir nyata ada 4 potensi wisata budaya. Kayak ini sih disampaikan di selatan. Itu apa? Begitu wis dilabur, wis tebu, tek hancur dari kebun ini. Maaf, ini bukan tahyul, tapi itu kepercayaan orang tadi. Tapi kok dari Mas Samsul? Ya tadi ya. Kue kan mungkin diketahui Bung Dewi sudah lama dan itu potensi. Tapi sejak berdirinya Waduk Cacaban menjadikan destinasi wisata, jadi wisata potensi itu dikembangkan tidak? Nah itu belum tercatat oleh masyarakat. Tercatat oleh masyarakat. Artinya kalau itu memang bisa dikembangkan menjadi potensi destinasi terbesar Jawa Tengah, oke. Tapi kalau tidak berarti tidak. Nanti akan ada divisi baru. Iya, nanti kan Pak Mul pensiun. Pensiun nanti orang buka juga bisa di situ. Artinya dengan pembangunan yang baru ini sebenarnya banyak yang harus dilakukan. Iya. Kalau hanya bangunan dan potensi yang dulu yang ditemukan Bung Dewi yang tadi disampaikan dibiarkan ya berarti. Jadi hanya itu aja gitu ya Pak. Mas, orang mau wisata, itu satu rumah bapak ibu, kakek, nenek, anak, cucu, mantu, itu keinginannya nggak sama. Ada yang satu ingin makan paling pedes, ada satu ingin naik perahu, ada yang ingin geongan, ada ingin yang wisata religi tadi, yang budaya tadi, napak tilas, jalan terusur, ya. Nanti ada yang super istimewa, namanya ada tuk, ya. Pokoknya jangan sekarang ya. Disimpan. Ada tuk TV, ada tuk jedak. Agar potensi ini bisa dikembangkan, kudunya itu dimiliki. Nanti itu kan ada teman-teman yang suka dengan seperti itu. Mereka kita wadahi, mereka kita lembagakan, sehingga dia yang mengelola, yang mengatur, yang membuat narasi, yang terima, yang mengawal, yang mengantar. Nanti ada kemah juga, ada tenda di situ. Itu di bawah naungan Masa itu nanti pariwisata. Kue kudu ini itu tapi kan Ada seksi bidang itu. apa harus terencana kue? Bagian dari komponen. Yang namanya wisata kan kayak ilmunya Mas Koko 3 bulan pertama nyong kopi kan kayak kemarin. Dulu kayak dia. Setelah udah 3 bulan berkembang. Anggar udah berkembang, setelah kemarin bosen terus. Jadi kok begitu buka 6 bulan, dengan dia dulu kata batin. Apa ya? Bisa jauh. Iwaknya digoreng, lengan larang. Iwak digodok. Jadi bangunan baru ini harusnya jadi semangat baru untuk teman-teman yang otomatis friend. Kesana harusnya. Dan itu atmosfer buat Pak Said keren. Mas, sebentar Mas, aku urung puas ke Mas. Soal potensi tuk ya, potensi ritual yang ada di situ apa aja Pak Bung Dewi? Jadi ini mungkin perlu ada segmen yang baru lagi nanti. Ada Mas Tika di sini. Saya kan sudah lebih detail ya. Termasuk Mama di sana ada juga tempat orang yang suka minta nomor. Sorry. Boleh budayanya. Boleh nyambung. Boleh nomor. Ada juga sana ada petilasannya Mbak Santi. Tempat dulu kalau Pak Karno datang itu dulunya di mana? Ada. Ya, ada juga tempat yang disakralkan, yang ngantar saja udah wanti-wanti Mas Samsul, tidak apa sampai tak ngantar mana, tapi kudu kuat, ya, kudu siap gitu. Jadi sebenarnya kalau udah bicara Cacaban itu
banyak potensi yang jadi makan. Bahkan daya tariknya besar banget. Termasuk tadi orang datang ke Cacaban, ke Pak Saidno, ke Renegade yang terbaru. Itu paling kemampuan orang bertahan 2 jam. Udah lelah, udah capek. Nah, nanti perahu-perahu itu ngomong, om, kesana om, di sana makan buah murah meriah om, bandul gratis ya, pisang, jambu, jeruk, bobot, itu kan tuh usah. Saya sih senang dengan apa yang disampaikan karena kemudian perintah daerah dinas lah, kemudian bisa tidak hanya konsep. Mumpung belum mulai gitu kan. Artinya tadi keprihatinan Mas Aksin kemudian masyarakat tertutupi ya. Orang hanya pedagang tok, kemudian terlibatkan untuk potensi-potensi itu. Kita tidak bilang bahwa lahirnya sebuah wisata, multiplier efeknya itu besar banget. Ya, Pop Darwis sudah jualan, terus nanti perahu juga ada penumpang. Orang yang tadinya di situ nggak bisa menjual buah-buahan bisa terjual. Banyak yang di. Nah kalau melihat potensi itu banyak nanti orang yang harus dilibatkan gitu. Otomatis. Pak Saidno nggak mampu kalau sendirian, jumlah personnya nggak mampu. Kan sebentar lagi mungkin mau dibuka ini. Dalam rangka membuka itu apakah perencanaan itu sudah dilakukan? Wah itu beliau yang dijawab bukan saya. Nggak boleh itu. Dia mau terpancing. Masukin sampai Orang di itu nggak boleh. Kalau sudah menjadi kamarnya orang lain, jangan bilang bangkai di P aja. bukan guru kan aku bukan guru Mungkin aku turun dilakoni yang itu menjadi rencana itu sudah baik rencana. Ini kalau mancing dipancing bisa. Ini sangat menarik, luar biasa. Artinya ini penonton pun, para pengunjung maupun yang nonton di YouTube juga menjadi, ternyata Cacaban potensinya luar biasa. Aku baru tahu mas. Jadi Mas TPH, cluenya panjenengan boleh browsing. Jumlah waduk setelah Cacaban itu sekitar 200 se-Indonesia. Satu-satunya waduk yang dekat dengan ibu kota, radius tempuhnya juga dekat Cacaban. Itu potensi. Udah, titik. Yang terdekat sama kita, Brebes, Malahayu, Anda bisa cek radiusnya. Penjaling, ini yang bisa dekat. Bahasa kasarnya, goes, hotel, pelaku, beanjuk. Oh itu top banget, top. Malah Hayu walaupun kayak orang masa kita yang mulai dikenal. Bukan bisa kalah kalau masalah itu urusan nanti. Yang paling penting bahwa tadi saya bilang lokasi super strategis. Super strategis. Kasih aplaus untuk Apa ganti pengen bosnya? Kita sudah nggak bermaksud masing. Beda friend. Karena begini, Tuh, kopi semini deh kan belum berkhianat tapi bisa. Kopi semini berkhianat. kan ini apa namanya forum itu kan tidak hanya ngomong soal lestari dan tapi kemudian sampai ke wisata pun perlu ada masukan dan perlibatan. Artinya menurut saya ini mumpung kalau meskipun waduk itu sudah lama dan ada renovasi baru. Betul. Mestinya kon takon untuk melestarikan itu pribadi. Ini apa? Ya ini mesti. Ada tujuannya mana ya mas? Iya kan tadi kan potensinya banyak. Terus kemudian dalam rangka untuk melestarikan tidak hanya soal waduknya saja, tapi kemudian pengembangan destinasi wisata menurut Bung Dery gimana? Pernah semua pihak dilibatkan. Oke. Jadi kemarin banyak orang cerita tentang banjir. Gak apa-apa banjir. Tapi harus pahami dulu kenapa banjir. Gampang. Setelah nalar yang paling mudah aja ya. Kalau dulu itu kenapa nggak banjir? Dulu itu pohonnya masih rapat. Sehingga air hujan turun itu pecah kena daun, meresap ke tanah, sebagian kehambat oleh rumput, sehingga ke sungainya sampai sungai, cuma nggak bersamaan. Ini bertahap. Nah hari ini sebagian kawasan perhutani juga ditebang karena waktunya panen, sehingga tanaman yang di berikutnya itu belum besar,
sehingga belum bisa mampu menghalau Ya. air. Ditambah lagi PG Pangkah berhenti. Apa kaitannya? Kemarin kan ada tebu. Oh, Tebu itu fungsinya banyak menghambat air. Nah karena sekarang tidak banyak tebu, sehingga begitu turun cepet banget. Sungainya dangkal, sehingga airnya meluap. Wes soal banjir. banjir. Soal kelestarian Bisa ya, Mas. Satu, ada lahan bimbel, lahan-lahan yang ada di dalam kawasan waduk. Ya. Ya. Itu sabuk hijau yang kami libatkan mitra, kemitraan yang kami akan bangun. Jadi peran tugas pokok fungsinya FKW adalah yang utama merubah mindset masyarakat dari tanaman-tanaman musiman, jagung, kacang, yang tiap kali nanam itu harus nyangkul, begitu hujan, erosi, sedimentasi, dangkal, lama batu. Ini kita ubah menjadi tanaman abadi, tanaman yang tidak pernah nebang. Jati belum abadi, 25 tahun, 30 tahun, kobar, panen. Gelem ya, Bung? Gelem orang masyarakatnya. Masyarakat itu sebenarnya sangat mudah, sepanjang produktif, ya sepanjang ekonomi terpenuhi. Nah, kami sudah mengkampanyekan kegiatan 7 tahun yang lalu menanam sebuah tanaman durian dan orang itu sudah berproduksi. Mangga apa? Mangga itu kenamping, penunjang, tapi yang utama durian. Satu pohon bisa dibayangkan. Kalau 30 butir per butirnya segitu sama dengan sekian, gitu. Sehingga makanya kan situ nanti. Petani kalau sudah punya penghasilan yang ekonomis, ngapain nggak jangkuk? Saya ingat ketika Bimbel, salah satu kondisi. Nah, ada daerah tangkapan air, DTA di atasnya. Air yang turun di DTA yang masuk ke waduk, sebagian lahan perhutani, sebagian masyarakat. Nah, perhutani sekarang sudah mulai bermitra dengan perhutanan sosial, LMDH, kemitraan. Hari ini Cacaban sudah kemitraan dengan sebuah lembaga yang hampir 1000 hektar tertanam selama 2 tahun kemitraan. Sehingga petani dapat bagi hasil, perhutani juga dapat bagi hasil, mitra dapat. LMDH itu ya. Yang ketiga, lahan milik, lahan masyarakat yang kami pendekatan dengan Pak Mul agar kepala desa itu juga membuat zonasi. Ini kawasan. Kalau setiap desa punya satu kawasan jambu, kawasan gandul, kawasan mangga, kalau sudah produktif berbuah, itu jadi destinasi. Gak usah orang diundang-undang datang ke sini. Era sekarang, begitu lokasinya bagus, menantang, terjal, Bukit 1000 Bintang punya derma suci. Iya, maksudnya sepertinya saya melihat Bung Dewi sudah pernah melakukan itu. Sudah ya. Soal kemudian tadi di pulau-pulau kemudian ada menanam gandul, menanam mangga dan lainnya, dan itu dilakukan sudah 7 tahun yang lalu. Apa kemudian sekarang juga sudah jadi destinasi atau sudah panen atau masyarakat belum? Gitu. Kalau saya ngomong sekarang dikira promosi nanti, ya kan? Apa promosi? Jadi orang dulu waktu saya nanam itu orang mengatakan Dewi kentir. Cacaban tandus wadah kalau durian goblok. Saya nggak apa, alhamdulillah, dan ternyata berbuah. Dan sekarang durian Cacaban itu ya nggak kalah lah dengan daerah lain. Lokalnya Tegal dari Cacaban. Itu artinya kalau ngomong durian tidak hanya harus ke negara Cacaban, tidak hanya ngomong soal waduk, pengen wisata tapi pengen wisata durian juga ada. Maksudnya ada ke sana. Jadi tadi yang Mas Hartono sampaikan, yang disampaikan sudah saya kerjakan, Bos. Sudah saya kerjakan. Jadi apa bocoran yang disampaikan, apa bocoran yang disampaikan mungkin Mas Hartono? Iya. Bung ben wisata terkaman abad, mandur, buah-buah. Kejar kacang sama rumput. Kalau dia sebagai nasihat ya. Wisata kali buat. Jadi ini seperti itu. Sehingga termasuk kawasannya Pak Saino sangat banyak teman-teman sekalian. Jadi hari ini, malam ini teman-teman yang punya kepedulian untuk membangun kawasan Cacaban, kemitraan polanya, membawa bibit, tanam dengan petani, nanti saya saksikan dengan MOU, bagi hasilnya jelas, ya, sehingga datang ke Cacaban tidak semata-mata nanam. Sebetulnya kalau udah bicara ke Cacaban nanam, buah itu bonus, bukan tujuan. Ya, melestarikan waduk,
Oh itu utama banget. Dan untuk menunjukkan pada jajaban, kalau hanya butuh katakan Pak Saino 10 batang, teman-teman 10 batang, Mas Tio 10 batang, selesai. Kalau dianggarkan itu miliaran. Iya. Miliaran. Berat. Saya pikir cukup dulu Mas. Wes, jelas ya. Nanti Pak saya itu. Karena banyak sekali. Kalau promosi karena ya mohon maaf. Iya. Ini sudah melakukan mohon maaf nih ya, yang kita tahu. Ternyata di Jakarta ini banyak potensi yang sudah terjadi. Wisata tidak hanya ngomong kur mancing, kur niki mangan iwak, tapi wisata buah pun sebenarnya dan ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Makanya momen ini sebenarnya perlu juga kita sampaikan ke masyarakat. Terima kasih Bung Dewi, kasih Mas, soal kegiatan sebetulnya Pak Darwis juga bisa menangkap sebagai sebuah solusi. Tadi apa yang dikatakan Bung Dewi ya, soal kebangkitan ekonomi yang ada di situ, kemudian kelestarian soal banjir juga tertangani dan sebagainya. Tinggal sebetulnya Mas, ekosistem solusi itu yang harus dibangun. Bukan hanya pemerintah saja. Tidak hanya Pak Darwis saja, tidak hanya FKW saja. Nah ini mereka juga ini ketika melihat potensi yang banyak di sana tadi. Apakah Mas kalau menurutku ya saya melihatnya begini, yang ini mau lah anggar kita bisa bangun tapi ajak beda ya ajak. Lain saja banyak mancing, mancing orang-orang lu mancing buat minum bengong bego. Apa mancing wisatawan mancing enggak? Kondisi Singkoro bahwa kemudian indikator go internasional adalah semua instrumen yang ada dibangun, misalnya festival gimbal itu di Wonosobo ditunggu-tunggu, terus kemudian di Banyuwangi ditunggu-tunggu. Nah, kira-kira sebetulnya biar ditunggu-tunggu oleh semua yang ada, wisata yang ada itu tadi perlu diapain kira-kira begitu Pak? Orang bertemu waktu kalau penantangan kota. Ini tadi potensi banyak yang ditunggu masyarakat. Kira-kira pemerintah daerah ngapain kira-kira ya? Monggo. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya mungkin saya menyapa senior-senior kita. Ada Pak Hartono, ada Bung PPH, ada Ketua Praja, ada Ketua FKW CHL, ada Ketua Pak Darwis, dan segenap komunitas yang ada. Artinya malam ini teristimewa karena di bulan Ramadan hari yang keberapa ini? Hari yang ke-8 Pak. 8 ya. 8 ya. Kalau tadi Mas Aksir, Bung Dewi sudah menyampaikan banyak hal, izinkan kami memulai dari agak sedikit berbeda dari sisi potensi. Kabupaten Tegal ini teristimewa karena terdiri dari lautan kita punya, daratannya, ini ada waduk ini, kemudian di pegunungannya kita juga punya. Jadi lengkap, ada pegunungan yang dingin tapi airnya panas, ada dataran, air tadi waduk, tapi juga di laut kita punya. Nah, ini adalah anugerah yang kita nikmati bersama oleh warga masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Bicara Waduk Cacaban, ini tidak lepas dari ide besar sang proklamator kita, Bung Karno, ketika tahun 1952. Beliau menorehkan catatan bagaimana Bung Karno memiliki konsep berdikari. Ya, jadi berkepribadian dalam kebudayaan, kemudian berdaulat dalam bidang politik, satunya
Bung TPH mandiri di dalam ekonominya. Nah, membangun ketahanan pangan salah satunya adalah ide besar beliau, meskipun dengan pengorbanan dari seluruh warga di beberapa desa itu yang pindah desa yang dipindahkan, itu adalah pengorbanan luar biasa. Tapi ya tadi, pengorbanan yang dilakukan itu untuk kepentingan kita semua, karena air itu dimanapun kita pasti dibutuhkan, dan Cacaban adalah fungsi utamanya untuk sumber daya air. Pariwisata itu fungsi sekundernya. Jadi kalau tadi bicara banjir, bicara dan yang lain-lain, karena kita nggak lagi ramah dengan lingkungan. Ya. Nah, kalau pariwisata mengenal yang namanya sekarang CHS, ada cleanliness, kemudian healthy, ada sustainability dan environmental environmental sustainability, itu bagian dari bahwa wisata adalah tetap mengindahkan nilai-nilai kelestarian lingkungan. Kebersihan iya, kesehatan iya, tapi yang tidak kalah penting adalah kelestarian lingkungan. Dan yang dilakukan oleh Forum Komunitas Waduk Cacaban Hebat Lestari ini adalah bagian dari upaya sinergi kolaborasi kita, bahwa kalau pemerintah sendirian nggak mungkin kuat, tapi tadi Pok Darwis, warga masyarakat sekitar, dan juga forum-forum yang ada harus bersama-sama. Karena apa? Waduk ini bukan punya pemerintah semata, tetapi dibangun untuk tujuan bersama, yang fungsinya adalah sumber daya air. Sementara fungsi sekundernya wisata itu adalah tadi perekat, karena ketika sudah sumber daya airnya, kebutuhan ketahanan pangannya terpenuhi, ibarat di masa pandemi ini, Mas Fatur juga butuh imun dong, Mas Samsul juga butuh bahagia, Mas Aksin, Bung Tewi, dan kita semua. Nah, bagaimana caranya? Wisatalah hadir untuk menjadi salah satu alternatif. Spirit Diaspora Par itu salah satunya adalah bahagia. Membuat bahagia masyarakat. Karena pariwisata itu harus membahagiakan. Ya. Makanya orang yang tidak bahagia dengan berwisata, berarti dia masih belum selesai dengan dirinya sendiri. Untuk pada Rasulullah berarti. Iya, jadi pariwisata itu harus bahagia. Meskipun kata Bung Tewi tadi, buah itu bagian dari bonus. Ya. Betul, karena apa? Buah itu kan tidak ada yang selalu dipanen setiap hari, kecuali buah pisang. Itu tidak mengenal musim. Tapi kalau durian dan seterusnya kan ada yang mengenal musim. Jadi apa yang dilakukan teman-teman dari RKW CHL ini luar biasa, memanfaatkan luasan waduk yang hampir 1000 hektar. Ya. Ini kemudian menjadi lebih produktif, dan itu memiliki tadi nilai ekonomis. Nah, pariwisata yang ada menawarkan tadi ada perahu-perahu kecil itu yang sudah layak jalan. Ya. Jadi kalau perahu mau operasional tapi nggak layak jalan, siapa yang mau menanggung ketika nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan? Kemudian selain perahu-perahu itu ada 47 pujasera. Mohon maaf, saya harus melakukan addendum ketika itu karena awalnya tidak mudah untuk membangun keseluruhan. Nah, saya awal-awal di Moraper, ketika seluruh pedagang yang ada di sana tidak ditempatkan kembali, waktu itu yang dibangun hanya 19. Nah, bagaimana dengan sisanya? Terpaksa saya harus memaparkan ide yang ini muncul di tengah jalan, karena saya
hadir di Porapar itu sudah di penghujung tahun 2020. Dan ketika diminta memaparkan di PSDA Provinsi dan BPWS, alhamdulillah bisa disetujui, sehingga ada 47 buah kios Pujasera itu saya mengembalikan pedagangnya, insya Allah tidak ada masalah. Dan sampai hari ini sudah kita tata dengan model kayak pilkades. Jadi satu ngambil nomor urut kedatangan, nomor 2-nya ngambil nomor urut undian di kios, dan tidak ada yang bisa mengubah ketika dengan 2 tingkat. Artinya mau besar atau kecil, 47 orang itu sudah kita tempatkan kembali sesuai dengan yang memiliki SK sebelumnya. Dan yang teristimewa lagi, saya berterima kasih kepada Pak Darwis dan komunitas warga di sekitar waduk, di mana yang sebelumnya ada karamba, karena ketentuannya karamba itu tidak diizinkan karena akan mengganggu tadi kalau disebut ekonomi.